Salam arsitek pintar, ketemu lagi. Kali ini kita akan coba bahasan mengenai rumah tanpa kolom. Apakah ini bisa terjadi? Tentu saja bisa. Nanti kita akan sampaikan beberapa contoh, beberapa kasus, mungkin dari beberapa daerah yang berbeda, dan berupa gambar nyata bahwa ini memang benar-benar dilakukan. Beberapa gambar yang ada di video ini adalah hasil dari media sosial atau grup Facebook yang biasa berupa diskusi, dan ternyata memang ada kasus-kasus seperti ini. Apa yang akan terjadi? Kita coba mulai. Jadi seperti gambar ini, bahwa kita lihat adalah dindingnya berupa susunan batu batako. Tetapi ternyata yang terlihat di sudut ini tidak memakai kolom di sampingnya, atau ini berupa kolom terputus ya yang bagian bawah. Nah, seperti itu. Sementara batakonya disusun dengan perekat, dan di bagian sudutnya ternyata dilihat dari gambar tidak ada kolom yang biasa dipakai kolom beton. Tetapi uniknya adalah di bagian atas dia memakai struktur balok dari beton bertulang. Walaupun ini platnya mungkin dari kayu atau belum jadi, sehingga ternyata bangunan ini mampu saja berdiri. Artinya dinding batako ini ternyata bisa menahan beban balok yang di atas. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya ini foto yang kedua, sehingga tidak mungkin foto ini adalah manipulasi, dan ini memang ada objeknya. Struktur lain lengkap seperti adanya slope beton, kemudian adanya pondasi, tapi dari sudut ini kelihatan bahwa tidak ada kolom. Kita coba lihat gambar berikutnya. Nah, di sini juga susunan batako. Kita zoom, tetapi ternyata di sudut ruangan yang biasanya ada kolom, di sini tidak memakai kolom. Juga di sudut yang jauh, ini pun tidak ada kolom. Nah, apa yang akan terjadi? Jika ada masukan atau komentar, silakan Anda tulis di komentar di bawah video. Kemudian kita lihat ini pun ternyata sama. Tidak cuma di sudut, bahkan di hampir semua sudut. Ini 3 sudut yang lihat di foto tidak ada kolomnya. Sementara tetap memakai susunan bata ya, ini mirip batako, bata merah. Mungkin dengan posisi batako yang kuat dengan perekat, diharapkan bisa menahan beban dari atapnya. Seperti itu. Kemudian ini kasus, kalau dilihat adalah foto di daerah gunung, artinya ini tanah keras, sehingga dilihat tidak terlihat pondasi yang muncul. Jadi mungkin bata langsung diletakkan di atas tanah yang sudah keras. Tetapi ternyata bangunan rumah ini tidak memakai kolom. Memang seakan seperti bata ekspos. Sementara atapnya kelihatan ringan karena dari bahan rangka kayu dengan penutup seng ya. Nah, sangat terlihat bahwa bangunan ini ternyata rumah tanpa kolom. Apa komentar Anda? Kemudian ini juga sama. Ini juga di daerah gunung, di pedalaman. Ternyata dari gambar tidak kelihatan adanya kolom sama sekali. Di sudut yang biasa ada kolom tidak ada, ini cuma disusun bata.
kemudian di sudut kiri juga tidak ada. Sehingga bisa dinyatakan rumah ini tanpa kolom. Iya. Ini pun kasusnya sama. Nah, jika dilihat mungkin ada pondasi di sini walaupun dari bata juga, tapi tidak terlihat ada slope, tetapi nah, susunan bata yang disusun menyiku saja langsung menopang beban atap, kemudian di sudutnya pun tidak ada kelihatan. Biasanya kalau ada kolom beton di sini ada kelihatan bekas cor-coran. Ini adalah bata ekspos ataupun rumah yang belum jadi, artinya belum diplester. Apakah Anda yakin bahwa rumah ini tanpa kolom? Jika ada komentar untuk tanggapan, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Ini adalah sama, tetapi yang terlihat di sudut-sudut dinding tidak ada kolom, tetapi di bagian atas kelihatan adanya ring balok beton, kemudian di bawahnya juga ada slope beton bertulang. Mungkin dengan jarak seperti ini masih memungkinkan jika dindingnya tanpa kolom dan sudut ini dihilangkan kolomnya, biasanya untuk dipindah. Tetapi yang terlihat dari sudut ini adalah juga tanpa kolom. Ternyata di beberapa daerah dan beberapa kasus sering terjadi hal ini. Nah, ini adalah rangkumannya. Kira-kira apa yang terjadi? Menurut pendapat kami, jika dinding bata itu dibuat tanpa kolom, artinya memang di daerah tersebut biasa cukup kuat batanya, artinya tidak roboh dan disusun dijepit siku dengan perkuatan perekat, artinya ada spesi sehingga susunan batanya juga cukup kuat. Dan yang jika dilihat dari kasus ini adalah beban atasnya pun relatif ringan, artinya dari bahan yang tidak berat, penutup atapnya juga seng, lembaran seng, sehingga dengan konsep ini dinding bata seakan cuma menahan dinding pemikul, artinya menahan berat sendiri juga menahan berat yang di atasnya. Hanya tadi yang di bagian di atas ini adalah dia menopang beban yang berat juga karena di atasnya ada balok beton bertulang dan ada cantilever atau overhang di situ. Kalau kita merujuk dari fungsi apa gunanya kolom, slope dan ring balok, yang utama adalah sebagai pengikat dinding pengisinya atau batanya. Tetapi jika tidak, maka dia hanya berfungsi sebagai dinding pemikul. Pemikiran yang bakal terjadi adalah jika terjadi sesuatu gerakan dari dinding bata, baik berupa gerakan tanah, misalnya di tanah lunak, ataupun ada gempa yang ekstrim, atau juga dinding dengan ketinggian sehingga adanya gaya samping atau gaya lateral semacam angin, maka tentu akan terjadi suatu kerusakan. Sehingga hal-hal seperti ini sebenarnya adalah tidak mengacu pada standar, karena sekarang untuk bangunan gempa walaupun cuma satu lantai itu memakai standar harus ada ikatan kolom untuk mengikat pasangan dindingnya, baik kolom beton ataupun rangka yang lain semacam rangka kayu. Jadi demikian, ini ulasan sekilas. Sekali lagi mohon komentarnya dan kita akan coba diskusi pada video-video berikutnya. Terima kasih. Salam arsitek pintar.